Saya peran jadi bapak, punya anak satu, punya istri yang alhamdulillah manis sekali. Tapi karena saya sakit-sakitan dan saya punya rahasia yang sangat sulit untuk saya membukanya. Kemudian saya juga harus menghadapi dua ponakan dari kakak saya yang meninggal. Jadi gimana caranya supaya keluarga kami tetap bisa terjaga gitu. Karena rahasia itu bisa saja kan mungkin menguatkan atau justru membubarkan. Pas reading kita emang persiapannya untuk chemistry building kan, untuk bisa dapet chemistry-nya bertiga sekeluarga. Hari pertama kita masih berdua doang ya Pak. Terus kayak beberapa hari jalan reading, akhirnya kita mendapatkan ibu kami. Ibu datang belakangan. Terus hal pertama yang kita lakukan adalah main game. Di situ benar-benar kelihatan banget keibuannya seorang Ibu Ambar dan juga Ibu Foni beserta dengan kebapak-bapakannya Bapak Setio dan juga Bapak Aji gitu. Jadi dari game sih justru kita kebangun gitu chemistry-nya. Kita cepet banget ya. Ya mungkin Langsung cair sih. kita saling buka sih ya. Iya, jadi kan masing-masing dari kami punya niat yang sama, yaitu gimana caranya supaya bisa bonding. Jadi dari hari pertama aja udah mulai bercanda-bercanda, udah mulai celah-celahan gitu ya. Dan itu nggak berhenti sampai di situ saja, tapi prosesnya terus berjalan bahkan sampai hari syuting. Jadi dari gesture-gesture yang ringan sebenarnya, kayak saling memperhatikan satu sama lain. Mungkin aku nanya, mungkin bukan hal-hal yang terkait sama film bahkan. Jadi hal-hal keseharian kita aja. Gimana caranya supaya nggak ada lagi tuh tembok atau batas antara kita. Jadi bukan ngomongin film bahkan, ngomongin keseharian banget. Sehingga ketika di set, ketika udah harus action, udah melebur semua gitu. Betul sih, untuk melengkapi yang ibu juga, kadang aku juga curhat-curhat tentang cowok ke ibu. Kadang aku bahkan sekarang jadi tuker-tukeran buku sama Bapak Aji. Karena anakku ini ternyata suka baca juga. Baca. Tapi selama syuting baik Diandra, Mbak Foni, Bapak Aji sendiri sempat ngalamin kejadian mistis atau menyeramkan gitu kan? Kalau aku sih enggak, mungkin Bapak atau Diandra? Bapak ada? Bapak yang nyeremin. Enggak, puji Tuhan enggak ada. Alhamdulillah. Andra sendiri kenapa mau ambil proyek ini, Andra? Aku merasanya ini suatu hal yang baru banget karena benar yang tadi teman-teman udah bilang gitu, ini bukan horor yang cuma sekedar horor yang akan menakutkan doang, tapi juga banyak banget emosinya gitu. Jadi aku aja baca skripnya tuh kayak, aduh ini serem sih, tapi juga sedih gitu. Dan ini tentang keluarga. Dan aku kan juga, aku tuh deket juga sama keluargaku. Dan aku secara personal juga sangat amat suka film tentang keluarga. Nah ini film horor juga favoritku, film horor bertemu dengan film drama keluarga. Jadi aku ngerasa ini kesempatan yang besar banget untuk aku. Ditambah juga karakterku di sini juga lumayan beda dari karakterku yang sebelumnya. Aku harus memerankan jadi seorang anak yang sakit gitu. Jadi itu tantangan juga buatku. Itu salah satu faktor aku mau ambil dan ikut terlibat di film ini. Baru yang kedua. Film horor yang kedua. Gimana kesannya main film horor ini? Horornya juga serius ya Diandra ya? Iya betul. Perbedaannya apa antara horor yang sebelumnya dan sekarang? Dari karakter sangat beda, terus dari ceritanya juga sangat beda, tantangannya beda juga. Tapi yang sekarang itu bener lebih dalam, lebih mainin emosi banget gitu. Dan itu yang jadi tantangan besar sih. Cuman sedikit lebih ringan karena peran kedua orang tua aku ini sih. Jadi aku betul-betul datang ke set itu walaupun aku sebetulnya tantangannya banyak banget tidak secara emosional, tapi karena aku dapat support system yang sangat luar biasa di set, jadi aku ngerasa kayak aku nggak punya kekhawatiran gitu. Mungkin kekhawatiran itu tuh ada pada saat sebelum proses syuting gitu. Oke. Kalau untuk casting kita memang mencari yang sesuai dengan karakternya ya. Maksudnya Agni ini terutama juga kan saya merasa karakter dia di sini sebagai seorang kakak yang harus memberikan
harus kuat gitu di luar, dan juga sementara adiknya juga sedang bergumul dengan perasaan bagaimana kehilangan seorang ayah gitu. Dari film-film sebelumnya yang saya tonton itu dia bisa mendapatkan kedalaman karakter tersebut gitu, kayak gimana dia harus pasang wajah yang kuat tapi juga di dalamnya dia sedang berjuang gitu, sedang berduka gitu. Dan itulah kenapa pada saat itu kita ngobrol dan ngomongin soal karakternya dan cocok gitu. Dan untuk Bastian juga menurutku sebelumnya tuh aku nonton dia sebenarnya di Love for Sale juga, salah satu film sinema, dan di situ aku dapetin gitu karakter yang kayak cuek gitu, tapi sebenarnya juga lagi punya berantem dengan perasaannya sendiri gitu. Dan ngelihat peran Bastian di situ, saya juga ngobrol mengenai karakter di Sopas Tahli ini gitu, dan saya ingin mendapatkan kedalaman itu dan kita cocok gitu. Kang Epi itu lucu karena saya sendiri fans banget sama Kang Epi ya. Selain dari serial Preman Pensiun juga, tapi dari film-film horor yang Kang Epi pernah perankan tuh saya emang udah ngerasa keren banget gitu. Dan ketika sama Bion dikasih kesempatan untuk kerja sama Kang Epi tuh saya juga awalnya starstruck gitu. Nah, boleh ya gitu, kayak saya pikir saya mungkin baru bisa bekerja sama Kang Epi nanti nggak taunya di film pertama langsung bisa bekerja bareng gitu. Dan kebetulan saya orangnya juga sangat rendah hati, sangat mudah menerima direction gitu. Dan ya maksudnya dari tiga karakter utama, itulah alasan saya milih mereka gitu. Dan dari karakternya yang keluarga di Lamongan, Om Aji, Mbak Foni sama Diandra gitu, saya tuh waktu itu lebih mencari bagaimana sih mendapatkan chemistry keluarga ini gitu. Karena di sisi lain keluarganya Pak Hadi sendiri punya chemistry, tapi kan mereka tidak share screen banyak gitu ya, hanya di satu adegan, dan kemudian hanya Saras dan Yudis, karakter Aki dan Bastian yang harus bareng terus gitu. Tapi sementara keluarga ini tuh berbarengan terus, dan akhirnya saya mencari orang-orang yang ketika saya casting itu bisa benar-benar saya believe sebagai ini satu keluarga nih gitu. Mungkin ini ya, kebanyakan orang memang mengenal dia dari peran dia komedi gitu, tapi saya sendiri malah dulu nonton dia pertama kali di sebuah film horor gitu yang film horor VHS 84 waktu itu judulnya. Dan pas saya nonton dia, wow gitu, saya terkesima. Bahkan saya nggak tahu waktu itu Kang Epi Kusnandar, tapi gara-gara saya menonton itu justru saya kayak yang wah, kalau saya bikin film horor pengen deh Kang Epi main di situ gitu. Proses syutingnya 1 bulan, terus ritual sebenarnya tidak ada ritual yang gimana banget sih, kita tumpengan aja gitu. Tapi mungkin kalau dibilang ritual lebih kayak proses bagaimana castingnya bonding gitu ya. Ketika selama reading itu kita nggak cuma reading, soalnya kita ngobrol, kita makan minum bareng, dan juga ngobrol ini juga bahkan nggak soal filmnya melulu gitu, tapi soal pengalaman masing-masing. Contohnya apa yang waktu preskon Kang Epi juga cerita, itu juga waktu itu sempat cerita soal itu di di reading gitu. Dan pada saat itu akhirnya jadi salah satu bagaimana kita nge-approach karakternya. Oh, aku lupa ya, maksudnya kan itu berjalan terus ya. Terakhir aku lihat sih 2 jutaan. Ini aku coba cek, boleh ya. 2,7 sekarang. 2,7. Ya, oke. Untuk produksinya apakah akan bisa mencapai target itu atau yang tadi disebutkan 10 juta? Lebih lah, pasti akan lebih bagus. Amin. Oke, sip guys. Oke, terima kasih banyak.